Utang 7 ribuan triliun, gimana bayarnya? Mereka pikir utang dipakai pemerintah untuk foya-foya, padahal dipakai untuk bangun infrastruktur dan lain-lain. Percuma jelasin ke mereka semua seluk-beluk tentang utang. Logika mereka enggak bakalan nyampe. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Beberapa hari lalu Anies membagikan satu foto di mana dia sedang baca buku dengan latar belakang laut saat matahari terbenam. Di sampul buku yang dia baca itu ada tulisan cukup besar, yaitu Big Debt Crisis, artinya krisis utang yang besar. Judul asli buku itu adalah Principles for Navigating Big Debt Crisis. Ada yang bikin saya agak bingung. Memangnya Anies bisa baca buku saat matahari terbenam dan lumayan gelap? Saya pikir agak kurang nyaman. Saya anggap dia ini cuma pamer baca buku supaya kelihatan cerdas, padahal kita tahu Anies itu enggak bisa ngapa-ngapain. Ada caption di foto itu, tulisannya begini: matahari yang terang itu kini mulai meredup terbenam, teduh, semilir, dan tenang untuk membaca dan bersiap sebelum esok menyambut hari yang baru dan lebih baik. Ada yang bilang buku itu isinya tentang kebijakan utang luar negeri. Anies dianggap sedang menyentil pemerintahan Jokowi. Itu menurut Direktur Eksekutif Indo Strategik, Khairul Umam. Buku itu membahas tentang evaluasi kebijakan negara-negara yang terjebak dalam utang luar negeri. Buku yang dibaca Anies itu juga menjelaskan sebuah alternatif kebijakan negara soal utang luar negeri, sehingga enggak terjebak dalam utang luar negeri. Kalau kita bicara soal utang, kelompok sebelah memang udah parah. Mereka udah kayak jualan obat, atau kayak makan obat 3 kali sehari. Tiada hari tanpa teriak utang Indonesia yang katanya udah meroket entah berapa ribu triliun. Faktanya, ada undang-undang keuangan negara yang mengatur rasio utang terhadap PDB enggak boleh lebih dari 60%. Saat ini, rasio utang Indonesia ada di kisaran 40%. Artinya, utang Indonesia masih dalam batas wajar dan aman. Kalau mau simple, contohnya begini. Misalkan saya punya penghasilan 10 juta per bulan. Terus, saya mau beli mobil baru. Katakanlah cicilan 4 juta per bulan. Jadi secara kasar, rasio kredit atau utang adalah 4 juta dibagi 10 juta dikali 100% sama dengan 40%. Jadi penghasilan saya masih bisa menutupi cicilan karena masih di bawah 100%. Kalau rasio di atas 100% artinya utang saya lebih besar dari kemampuan bayar. Sebagai perbandingan, rasio utang Jepang adalah 260%. Amerika Serikat rasionya 125%, Prancis 118%. Rasio utang Indonesia termasuk paling kecil dan aman. Utang dipakai untuk keperluan produktif dan udah dihitung Return of Investment atau ROI. Tapi kelompok sebelah cuma fokus utangnya aja. Utang adalah aib dan harus dihindari. Begitulah kata mereka. Utang 7 ribuan triliun, gimana bayarnya? Mereka pikir utang dipakai pemerintah untuk foya-foya, padahal dipakai untuk bangun infrastruktur dan lain-lain. Percuma jelasin ke mereka semua seluk-beluk tentang utang. Logika mereka enggak bakalan nyampe. Mereka mungkin trauma dengan berita orang-orang yang terjerat utang pinjol. Mereka jadi takut lalu berpikir semua utang itu buruk. Pemerintah dikira kayak berutang ke pinjol internasional. Warga negara lain yang rasio utangnya jauh lebih besar, tapi enggak seheboh kelompok sebelah yang terus ribut soal utang, dan utang. Padahal kalau mau ditelusuri, mereka juga pasti punya utang, entah itu cicilan HP, motor, mobil, rumah, atau cicilan kartu kredit. Kembali lagi ke buku yang dibaca Anies. Ngapain dia baca buku itu? Apakah Anies udah yakin bisa jadi presiden terus bisa lunasi utang? Maaf aja, utang piutang saat pilkada DKI aja masih belum jelas. Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3,
Roma Hurmuzi, pernah bicara soal peluang Anies duet dengan Sandiaga. Dia bilang agak sulit karena ada masalah soal utang Anies ke Sandiaga. Dia bahkan berani membantah isu utang Anies sebesar 50 miliar. Jumlah utangnya mencapai 100 miliar dan belum selesai. Kalau ini benar, maka Anies baca buku tentang utang sama kayak memukul air, tapi airnya membasahi mukanya sendiri. Sok-sokan baca buku, pamer ke orang lain, padahal dia juga bermasalah. Mungkin aja Anies baca buku itu supaya suatu saat nanti masalah utang piutang ini bisa selesai. Pendukung Anies dikasih lihat foto begitu, pasti anggap Anies keren dan pintar. Padahal cuma bergaya foto dengan sampul buku. Enggak ada yang perlu dibanggakan. Kalian mungkin masih ingat, dulu Anies pernah pamer foto baca buku yang berjudul How Democracies Die. Kalau diartikan judulnya, Bagaimana Demokrasi Mati. Kalau diingat-ingat lagi, proses demokrasi saat Pilkada DKI 2017 sangat brutal. Itu bukan demokrasi sehat. Ada intimidasi, politik identitas, ancaman dengan narasi-narasi enggak masuk akal, politisasi agama. Demokrasi saat itu sangat tidak sehat dan itu dilakukan oleh pendukung Anies. Bagaimana bisa Anies pamer baca buku-buku yang dia sendiri enggak bisa dia lakukan? Baca buku soal demokrasi, tapi menang pilkada dengan cara yang sangat brutal. Sesudah jadi gubernur, Anies jadi lebih penakut. Balai kota ditutup, warga DKI enggak bisa melaporkan masalah. Ada masalah, dia lari dan sembunyi. Wakilnya yang jadi bemper. Apakah Anies udah layak dijadikan contoh orang yang demokratis? Bahkan sebagian pendukungnya yang intoleran itu justru anti-demokrasi. Anies baca buku soal utang, tapi utang piutang di Pilkada DKI juga nggak jelas. Gimana mau urusi utang negara? Untuk ukuran Jakarta aja, pengelolaan APBD masih amburadul. Boros, tapi hasil kerja lebih banyak recehnya. Banyak kasus kelebihan bayar, entah orang-orangnya nggak kompeten, atau memang mereka sangat dermawan dan murah hati. Entah Anies memang mau menyentil pemerintah atau bukan, tapi presiden berikutnya pasti bakalan ikut ngutang untuk membiayai proyek pembangunan. Enggak ada satu negara pun yang bebas utang. Anies bisa enggak utang sepeser pun. Apakah kalian percaya Anies bisa? Kalau bagi Anies, pasti dia bilang semua bisa dilakukan. Harus optimis, sama kayak dia bicara soal rumah DP 0 rupiah. Yang ragu bakal dituduh sebagai pemimpin yang enggak optimis. Optimis tapi ngibul, sama aja bohong. Pemimpin itu pamer prestasi, perlihatkan hasil kerja ke masyarakat, bukan pamer baca buku. Anies entah paham nggak buku yang dia baca itu. Jangan-jangan cuma buat pencitraan di medsos. Kalau cuma mau pamer, semua orang juga bisa terlihat cerdas. Ambil buku yang topiknya berat, pegang bukunya seolah lagi membaca, lalu difoto dan kemudian upload ke medsos. Tambahin caption yang keren biar kelihatan intelek. Coba ingat-ingat lagi deh video Anies masuk ke pesawat belakangan. Di kursi paling belakang, enggak ada yang nyapa. Siapa yang rekam video? Kamera, rolling, action. Intinya, jangan terlalu percaya dengan apa yang dikatakan Anies di medsos atau apa kata pendukungnya. Anies pintar bernarasi yang keren-keren untuk menutupi ketidakmampuan dia bekerja. Kalau dalam dunia marketing, Anies ibarat produk biasa, tapi dipromosikan dengan jor-joran, dengan bahasa iklan yang bombastis, ditambahi promo-promo fantastis supaya orang-orang jadi ngiler. Begitu mereka beli, mereka menyesal karena produk enggak sesuai dengan yang diiklankan. Mereka termakan hype. Sebagai penutup, kalau menurut saya Anies itu cerdas. Sebaiknya Anies tulis buku juga soal utang. Isinya cara berutang tanpa bunga dan jaminan. Di mana kalau menang pilkada maka utang lunas. Kalau kalah baru bayar. Saya rasa ini bakal jadi buku paling bestseller. Oke, sekian opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.